Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya semuanya baik. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM silakan pimpin doa terlebih dahulu. Ya, berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita dissensi terlebih dahulu. Dipa, Dwi Maura, Faisal, Kaila, Melani, Maura. Maura kemana? Masih sakit? Nggak ada keterangan. Raihan, Naira, Nisa, Rafa, Reno, Ina, Rahma, Randy, Rizky, Yuda. Untuk yang tidak hadir hari ini, kita doakan supaya hari besok bisa berkumpul kembali untuk belajar seperti biasanya. Ya. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Ya, karena kita akan melaksanakan 17 Agustus pada hari apa? Hari Minggu, ya, merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Siap? Satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, duduk kembali. Untuk pertemuan sekarang kita akan belajar atau mempelajari tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Ayo, apa materi yang akan disampaikan hari ini? Apa yang akan disampaikan materi hari ini? Berpikir komputasional dan literasi digital. Tujuannya
keluarkan. Yang ketiga, menyimak materi dengan baik. Nanti ada materi, kalian simak dengan baik ya. Perhatikan, nanti ada pertanyaan, nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan atau kalian kerjakan. Yang ketiga, yang keempat, nanti kalau kalian ada pertanyaan atau yang sulit, kalian ajukan tangan terlebih dahulu. Ibu mohon penjelasannya untuk materi apa dan sebagainya ya. Ajukan tangan terlebih dahulu. Ya, ayo bukunya keluarkan. Kalau ingin membuat mie instan, apa saja yang harus kalian lakukan? Merebus air. Kalau kalian akan akan membuat mie instan, apa yang akan kalian lakukan terlebih dahulu? Menyiapkan mie. Apa lagi? Yang kedua? Masukkan. Kalau ada mie apa lagi? Masukkan. Yang kedua, airnya. Siapkan mie, siapkan air. Apa lagi? Panci. Apa lagi? Kita akan bicarakan terlebih dahulu bahannya apa saja ketika akan membuat mie. Bahan yang digunakan mie. Bahannya air. Ya. Terus ada juga bumbu, karena mie itu bumbunya cuma satu ya, yang ada di plastik saja. Terus sekarang alat yang digunakan apa saja? Panci. Kompor. Gas. Mangkok. Garpu, sendok. Ya. Terus yang terakhir langkah-langkahnya bagaimana? Siapkan panci. Isi air. Panaskan sampai mendidih. Terus masukkan mie. Terus aduk-aduk bisa sampai matang. Kemudian boleh disaring, boleh juga dituangkan ke dalam mangkok. Kemudian diaduk rata, baru disajikan, baru bisa dimakan. Nah, itu kalau berpikir komputasional. Coba sekarang yang literasi digital, bagaimana caranya memastikan informasi internet itu apakah benar atau hoax atau bohong? Kira-kira apa saja? Yang pertama, bagaimana cara memastikan informasi di internet itu benar atau tidak? Yang pertama, ya. Yang pertama, cari suara keluarkan. Ya, memeriksa sumber. Yang kedua, dicek ke media lain apakah ada atau apakah benar atau salah. Takutnya itu hoax. Terus yang ketiga apa? Ya, situs mengecek fakta. Terus yang ada lagi tidak? Apa? Baca isinya apakah benar atau tidak. Nah, sekarang kita akan memasuki ke materinya, yaitu berpikir komputasional. Ayo dengarkan, tidak boleh ada yang megang dulu pulpen dan sebagainya, harus simpen dulu. Dengarkan dulu ya. Dengarkan. 4. Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang sistematis, logis, dan juga kreatif. Ini bukan hanya untuk programmer ya, melainkan keterampilan fundamental yang relevan untuk semua disiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berpikir komputasional itu terbagi menjadi 4 bagian. 1.
masalah. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga abstraksi. Apa itu abstraksi? Ya, fokus kepada yang pentingnya saja. Jadi yang tidak penting itu tidak usah dilakukan. Seperti tadi kita akan membuat mie. Yang tidak pentingnya apa? Ya, tidak memikirkan warna panci, warna mangkok, terus sendok dan sebagainya. Yang penting si alat itu bisa membuat makanan menjadi matang. Ya. Terus yang terakhir ada apa? Algoritma. Apa itu algoritma? Merancang serangkaian rapat atau aturan untuk memecahkan masalah. Jadi dirangkai masalahnya dari urutan pertama sampai ke terakhir itu harus terperinci. Terus, nah sekarang ini yang literasi digital. Yang literasi digital itu tidak sekedar menggunakan teknologi ya. Literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, membuat dan mengkomunikasikan informasi secara kritis dan etis. Ya, lihat komponen literasi digital ada berapa? Ya, lihat ada berapa? 5. Satu apa saja? Akses informasi. Sering mengakses informasi dari internet. Ya, mau itu pelajaran, mau itu apa lagi? Tentang pokoknya kehidupan sehari-hari kita. Misalkan kita lagi gatal, ini kenapa gatal? Langsung akses gatal di tangan, langsung ada karena apa kan sudah itu. Yang kedua, evaluasi kredibilitas sumber. Jadi sumbernya harus terpercaya. Jangan asal-asalan ya. Jadi seperti ini. Misalkan kita akan mengakses seperti tadi yang gatal. Ini kan gatal, kenapa ya? Ayo pasti lihat sumbernya yang abal-abal. Tadinya mau sembuh di langkah-langkahnya misalkan dibuat harusnya pakai salep, ini malah misalkan pakai apa? Pakai obat apa dan sebagainya diperlukan dan sebagainya. Biasanya kalau bukan sembuh. Jadi yang tadinya bisa sembuh tapi jadi malah gatalnya berlebihan gara-gara apa? Gara-gara mencari obat dari sumber yang tidak jelas. Yang ketiga apa? Pemanfaatan informasi. Untuk apa saja manfaat informasi? Informasi apa? HP adalah untuk apa HP? Kalian punya HP? Buat apa menurut kalian HP? Main game, apa lagi? Belajar untuk hiburan, apalagi berkomunikasi antar teman. Coba kalau zaman sekarang bayangkan kalau tidak ada teknologi, kalian misalkan sama teman paling cuma surat kayak dulu. Tetapi sekarang canggih ada HP langsung telepon. Malahan sekarang ada apa? WA ya dan sebagainya. Yang keempat ada apa? Kreativitas digital. Sekarang pada kreatif ya. Jadi tidak hanya untuk yang formal saja. Bisa jadi kreasi digital itu dijadikan untuk apa? Seperti membuat animasi-animasi lucu, membuat game dan sebagainya. Yang terakhir ada apa? Ya, keamanan dan privasi online. Biasanya itu dilindungi hak cipta, banyak yang dilindungi hak cipta. Lihat, ada etika. Ayo kembali lagi ke materi. Simpan dulu alat tulisnya. Jangan dulu
kalau di dunia maya jangan membawa-bawa nama orang lain, nama hewan. Jadi nama hewan semuanya dia tidak satu. Itu tidak sopan atau menyebutkan kata-kata yang tidak senonoh dan sebagainya. Itu harus sopan, ya. Terus Faisal nomor 4 apa Faisal? Verifikasi, jadi tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi atau belum divalidasi, ya. Jadi jangan langsung membuat suatu informasi yang tidak fakta, ya, atau berhayal-hayal. Randy nomor 5. Menggunakan teknologi untuk tujuan positif. Ya, seperti apa tujuan positif teknologi? Untuk apa? Seperti apa? 1, 2 ya. Kira-kira apa? 1 apa? Teknologi. Ya, untuk menggunakan teknologi untuk tujuan positif. Untuk apa teknologi? Bekerja. Apalagi? Belajar. Apalagi? Informasi untuk apa? Berkomunikasi. Satu lagi apa? Teknologi untuk apa? Baca. Nah, apa teknologi untuk apa? Tinggalkan. Teknologi kerja udah, apa lagi? Belajar udah. Ayo, untuk apa teknologi? Komunikasi. Komunikasi, apa lagi? Bisnis, ya banyak ya teknologi itu zaman sekarang. Itu banyak kegunaannya.
Di wayang bu. Ah, ya ada Pak, yang itu lagu. Iya beda. Yang kurang. Iya ya. Dede. Ki, dropping ki. Kemarin itu lagu. Itu jadi Kelompoknya ini kelompok 1, 2, 3, 4 yang kemarin seperti kemarin. Oh, ini bilangnya kita masukin 2 yang 5 dan
juga sama dengan Rata tadi kok masih si naik. gimana dia kan Iya sama ya. Ini nomor
Mudah-mudahan yang tidak terus sarapan. Rumah bisa di mana? Mandi dan lupa. Rumah di sarapan memakan waktu fokus pada kegiatan wajib nanti dan estimasi waktunya. Ya, ini tidak Itu kan yang kamu Mas dia. Sama kapan? Oh iya dong. Sampai ya tulis. Di yang kemarin di bawah di pinggir kanan. Mal main. Tapi di sini Pakai tangan kanan sindang.
Jadi tidak semua presentasi kita akan mencomot dari satu persatu. Ya, di sini kita akan menggunakan permainan bebek ya. Nanti kelompok yang keluar, yang masuk ke finish, itu yang akan presentasi ke depan. Siap? Siap, kita akan ganti dulu namanya. Ya, di sini kan ada kelompok satu ya, kelompok satu. So, sambil melengkapi yang belum tuntas. Ada yang harus masuk di algoritma. Ya. Kelompok satu di sini akan menyusun topelnya kelompok yang kelihatan. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Lihat, di sini ada pertandingan antara bebek yang nanti akan sampai ke garis finish. Siapa yang ke garis finish dia yang akan presentasi ke depan. Kita atur waktunya 22, jangan 22 detik 20. Nah, siap? Ya, dua dah. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Nanti kalau setiap ada kelompok ini ada salah satu yang garis finish sampai masuk ke garis finish, dia yang akan presentasi ke depan. Siap? Kelompok mana yang akan duluan? Sampai ke tujuan kelompoknya kira-kira. Ayo. Ayo kelompok mana yang akan kelompok berapa? Kelompok satu. Silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti ada lagi. Ya, sok. Ya. Nanti. Yang tadi kau, yang tadi. Ini hasilnya, presentasinya dari situ. Perkenalan terlebih dahulu, perkenalkan. Pak ini ya. So, perkenalkan. Ini ada kelompok mana? Ayo. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ini hasil kerja kelompok satu. Nama enggak? Ya. Langsung dari kelompok. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kita, hasil kerja kita. Ini dari situ saja. Sok. Bangun tidur. Satu di komposisi dengerin. Dan komposisi ini persiapan kalau mau ke sekolah versi kelompok satu. Satu ya. Bangun tidur, 2 mandi dan berpakaian, 3 sarapan pagi, 4 menyiapkan perlengkapan sekolah, 5 rapat, 2 pengenalan doa. Aktivitas pagi selalu diawali dengan bangun, mandi, sarapan. Waktu mandi 10 menit, sarapan 15 menit, perjalanan ke sekolah 20 menit. Abstraksi informasi penting untuk total waktu dari bangun sampai ke sekolah. Informasi tidak penting main game terlebih dahulu atau berak. Algoritma 4 algoritma 1 bangun tidur pukul 5 lebih
2 mandi dan berpakaian jam 5.30 sampai jam 5.40. 3 sarapan jam 5.40 sampai jam 5.55. 4 siapkan buku dan perlengkapan jam 5.55 hingga jam 5 berangkat ke sekolah pukul 6 Tiba di sekolah pukul 6:20. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sarapan dasar siman dan nabi sekolah pengelolaan pola waktu mandi sarapan makan utang makhluk jalan kaki enggak berarti yang masih penting pada kita dan masih tinggal Kencang suaranya. Sarapan